Jemaat kami undang untuk berdiri dan marilah kita masuki rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini. Di akhir bulan Agustus tahun 2020, marilah kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita kita puji nama-Nya. Kami pun mekar kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerah. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam damai, salam damai, Salam, salam. damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan menghayati peranan kita sebagai murid Kristus. Murid adalah seorang pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia, dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sedangkan pemuritan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Di dalam ibadah ini marilah kita hayati supaya kita memiliki keberanian untuk dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Gembala baik bersulinan merdu,
damai jelang bening. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Imamat pasal 16 ayat 30. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mawas diri dengan memperhatikan firman Tuhan tadi dalam doa pribadi. Mari kita masuk dalam doa pribadi. Ya Tuhan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami ketika belum dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan juga seutuh kehidupan kami belum bisa mengasihi Tuhan, belum bisa mengasihi sesama kami, bahkan masih sering keberadaan kami menjadi sandungan bagi mereka. Kami mengaku dosa ya Tuhan, dan kami menyatakan pertobatan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Yuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat kami undang berdiri.
Saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah dan bersukacitalah kita umat Tuhan, karena Tuhan tetap mengampuni dan memulihkan kita, seperti dalam firman-Nya yang demikian. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu dalam Dikau juru selamat. Ku bahagia Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sepanjang kehidupan kami terus belajar untuk menjadi murid Kristus yang setia, menjadi murid yang terus berproses, supaya setiap langkah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini, serta memberikan pemeliharaan iman melalui sabda firman yang Kau nyatakan kepada kami. Karena itu berkati kami dengan hikmat supaya kami mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Karena itu, bersabdalah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Pada minggu ini kita diajak untuk menghayati keberadaan kita, peranan kita sebagai pengikut Yesus dalam terang tema menjadi pengikut Yesus yang berani mengambil resiko. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mengungkapkan dan mengajarkan apa yang menjadi pikirannya kepada umatnya itu secara bertahap. Jadi kalau minggu kemarin kita baru saja menghayati bagaimana pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Dan Petrus percaya, yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, itu menjadi suatu pengakuan yang sangat penting, karena sejak saat itu ketika para rasul telah membuat pengakuan penuh tentang Kristus bahwa Dia adalah Anak Allah, maka kemudian Yesus akan melanjutkan dan mulai mengungkapkan kepada mereka tentang penderitaan di masa-masa yang akan datang. Nah, sejak waktu itu, yaitu sejak pengakuan itu, maka Yesus kemudian memulai mengungkapkan tentang suatu kebenaran. Ia mulai mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran lain. Karena Yesus mengungkapkannya secara bertahap. Dan pengakuan itu menjadi suatu pondasi, menjadi sesuatu yang mendasari iman mereka. Dan maka kemudian Yesus baru akan mengungkapkan atau menyatakan hal-hal yang lain. Dan hal-hal itu adalah hal-hal yang sangat mengejutkan. Jadi pengakuan tadi harapannya menjadi dasar, menjadi pondasi, supaya para murid Yesus memiliki sesuatu yang kokoh, pengajaran yang kokoh yang tertanam dalam diri mereka, dan kemudian akan menerima pengajaran-pengajaran yang lain lagi, dan termasuk apa yang kita baca pada hari ini tentang pemberitahuan pertama kali bahwa Kristus akan mengalami penderitaan, bahkan mati.
Dan kita bisa melihat bagaimana sekalipun sudah didasari dengan pondasi pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus memberikan pengajaran ataupun bahkan menyatakan tentang apa yang akan dialami Yesus, ternyata itu belum mampu untuk meredam goncangan yang dialami oleh para muridnya. Dan kita tahu bagaimana tadi respon Petrus terkait dengan apa yang mulai dinyatakan Yesus, ternyata itu juga mengguncang mereka. Nah, maka kemudian Yesus menyampaikan secara gamblang tentang sesuatu yang harus dia jalani, dia alami. Sekalipun jalan yang akan ia tempuh adalah jalan yang tidak gampang, jalan yang penuh resiko, yang berpotensi menimbulkan goncangan bagi banyak pihak. Dan goncangan itu tidak hanya dialami oleh pihak para murid, tetapi juga akan menggoncang para tua-tua, imam kepala, ahli Taurat. Dan Yesus memberikan teladan bagaimana tentang keberanian menanggung resiko. Dan bagaimana hal itu menjadi sesuatu pilihan yang kemudian Yesus jalani. Dan menjadi poin penting yang sebenarnya ingin ditegaskan kepada para muridnya, yaitu bagaimana menjalani kehidupan sekalipun penuh resiko dan tantangan. Jadi pengakuan Yesus adalah Mesias menjadi pondasi, dan harapannya itu akan mampu mendewasakan para muridnya ketika mereka harus melanjutkan kehidupan, dan kehidupan yang terbentang di depan itu adalah kehidupan yang penuh dengan resiko. Dan kehidupan yang penuh resiko itu kemudian diteladankan sendiri oleh Yesus ketika dia mengambil pilihan tentang apa yang akan dia jalani kemudian. Bahwa sudah tergambar dengan jelas tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh Yesus ketika Yesus mengambil pilihan itu. Yesus mengambil pilihan untuk pergi ke Yerusalem yang adalah pusat, yang adalah epicentrum, yang harapannya itu akan menjadi tempat yang strategis untuk Yesus melakukan propaganda tentang prinsip-prinsip ajaran yang ingin dia tegaskan. Jadi Yerusalem menjadi pusat untuk perubahan, untuk pembaharuan hidup, tentang pengajaran-pengajaran prinsip yang memang dia ingin bawa dan ingin dia tegaskan. Dan Yesus juga tahu bahwa pilihan itu akan menjadikan dia beresiko untuk berhadapan langsung dengan para tua-tua, para imam-imam kepala, dan juga para ahli Taurat, dengan konsekuensi bahwa dia akan menerima penolakan yang luar biasa. Karena apa yang akan Yesus ajarkan dan apa yang akan Yesus lakukan itu sangat bertentangan dengan prinsip atau apa yang sudah berlangsung sekian lama di saat itu. Dan ternyata Yesus juga sadar bahwa bukan hanya penolakan semata, tetapi dia juga akan mengalami penderitaan. Bahkan juga sampai resiko kematian. Dan nyata benar kan, bahwa apa yang menjadi pilihan Yesus itu kemudian memicu konspirasi untuk bagaimana menempuh segala cara setiap kelompok-kelompok yang kemudian menentang itu membunuhnya. Nah, ini suatu langkah dalam mengambil pilihan yang Yesus jalani, dan itu terukur gitu. Artinya dengan kesadaran terbayang tentang, tergambar tentang apa-apa yang akan terjadi ketika dia mengambil pilihan itu. Dan ternyata pilihan yang diambil oleh Yesus itu tidak cocok dengan apa yang menjadi penilaian Petrus, yang baru saja mengaku bahwa Yesus adalah Mesias.
Dan ternyata Petrus tidak setuju. Maka kemudian dia menegur Yesus. Maka kemudian Petrus memperingatkan Yesus supaya hal itu tidak terjadi. Nah, dari apa yang menjadi penolakan Petrus, ada beberapa kemungkinan mengapa Petrus merespon demikian. Kemungkinan yang pertama adalah karena memang koreksi atau teguran Petrus ini bukan teguran yang dilakukan untuk membangun, bukan tentang sesuatu hal yang positif. Justru sebenarnya di sini Petrus sedang memperjuangkan atau mengamankan apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Ketika konsep mesianik yang dimiliki Petrus berbeda dengan apa yang dijalani Yesus, maka kemudian Petrus memperjuangkan supaya apa yang dijalani Yesus itu tidak terjadi. Karena apa yang akan dialami Yesus itu terjadi seperti itu, ya itu akan berdampak kepada Petrus. Lah, pemimpinku saja menderita dan mati, bagaimana nasibku? Gambaran kemapanan yang terbayang bisa musnah, maka sebisa mungkin Petrus mencegah supaya Yesus tidak mengambil jalan itu. Dan itu menurut Yesus adalah pikiran jahat. Nah, di sini tergambar bahwa suatu langkah yang penuh resiko juga akan berbenturan dengan resiko-resiko yang lain seperti yang dialami oleh Yesus. Hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah Yesus menegaskan kepada mereka yang mau mengikut Dia sebagai murid harus menyangkal diri. Itu juga suatu keputusan yang penuh resiko. Karena penyangkalan diri artinya adalah kemauan untuk meninggalkan segala keegoisan, ambisi, kenikmatan hidup, dan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Allah. Itu harus ditinggalkan. Jadi kalau mau mengikut Yesus, memutuskan mengikut Yesus, maka konsekuensinya semua tadi harus ditinggalkan. Nah, sebaliknya mereka harus memilih jalan salib. Mereka harus menanggung dan menghadapi serta siap untuk menderita. Itu juga sebuah keputusan yang penuh resiko. Yang ketiga adalah setiap orang yang mencoba untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Orang yang mencoba menyelamatkan nyawanya sendiri itu tergambar seperti watak Petrus tadi. Dia berusaha untuk mengamankan kepentingannya karena ambisinya, karena egoisnya. Nah, orang yang demikian itu justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi setiap orang yang rela mengambil jalan atau langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak mementingkan diri sendiri, dan sekalipun itu adalah jalan yang penuh resiko, bahkan sampai resiko kehilangan nyawa, namun justru orang ini akan memperoleh. Nah, sebenarnya bagian yang ketiga ini tentang bahwa siapa yang memperjuangkan nyawanya sendiri justru akan kehilangan, tetapi barang siapa yang rela untuk mengorbankan dirinya untuk kepentingan Tuhan Allah, bahkan juga kepentingan orang lain, justru akan memperolehnya. Nah, kata memperoleh ini muncul di ayat 25 dan ayat 26. Dan kemudian diperkuat di ayat yang ke-27 yang mengatakan sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini tidak menjelaskan bahwa di suatu langkah keputusan yang penuh resiko dan ketika itu diambil, dijalani atas dasar untuk
seturut dengan kehendak Tuhan, maka akan ada imbalannya, bahwa dia akan memperoleh sesuatu, karena setiap orang itu akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Kalau berbicara membalas setiap orang menurut perbuatannya, berarti kita sedang berbicara tentang apa sebenarnya? Tentang sesuatu yang mungkin sebenarnya ada tetapi kita sangkal dalam ajaran keyakinan kita, yaitu tentang pahala. Bahwa ternyata konsep pahala ada dalam keyakinan iman kita. Arti pahala adalah ganjaran Tuhan atas perbuatan baik manusia. Jadi ternyata Tuhan pun memperhitungkan setiap keputusan yang diambil dan dijalani manusia. Artinya Tuhan tidak menutup mata bagi setiap umatnya yang sudah mengambil jalan penuh resiko demi untuk selaras dengan kehendaknya. Jadi ternyata ada konsep pahala dalam iman kita, dan itu jangan disangkal. Sekalipun memang bagi kita pahala bukan sebagai motivasi utama untuk berbuat baik. Jadi sebenarnya ada itu. Nah, ini harapannya kemudian membangkitkan semangat kita untuk mengambil langkah, mengambil keputusan yang real. Karena seolah-olah mungkin kita terbayangi oleh berbagai macam pertimbangan tentang resiko tadi, sehingga wah, aku kalau mengambil langkah ini, aku harus meninggalkan ini, tetapi nanti imbalannya apa? Kira-kira untung atau rugi? Kira-kira lebih membuat saya lebih baik atau tidak? Ingat bahwa ternyata Tuhan pun akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di sini berani mengambil resiko itu tentu saja berbeda dengan nekat, berbeda dengan sembrono, berbeda dengan ceroboh. Seperti yang menjadi gambaran Yesus, bahwa dia menempuh jalan yang penuh resiko, tapi dia terukur, dia tergambar jelas tentang resikonya apa, kemungkinan apa yang akan dia alami, dan apa yang terjadi dalam dirinya, dan Yesus siap. Nah, itu artinya sesuatu sikap, langkah mengambil jalan yang penuh resiko. Tetapi kalau nekat, sembrono, ceroboh, itu tidak pernah terukur apa yang ada dalam pikirannya gitu ya. Ya, contoh umpamanya jelas-jelas masih dalam pandemi COVID-19, masih nekat tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak berperilaku hidup bersih dan sehat dengan alasan terpapar ora apa-apa, wis resiko. Itu sedang mengambil resiko atau ceroboh? Atau bahkan bodoh? Jadi beda. Walaupun sama-sama akan mengalami sesuatu, tetapi dia tidak mempertimbangkan secara logis. Tidak tergambar jelas tentang apa. Begitu kono tenan, baru kemudian kelimpungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sudah mengalami benar betapa hidup ini semakin hari semakin tidak mudah. Dan seiring waktu berjalan, seiring umur kita bertambah, kita itu diperhadapkan dengan beban kehidupan yang tidak semakin gampang. Secara real kita itu akan semakin berhadapan dengan kesulitan yang kompleks. Dan kita semakin dituntut untuk mendewasa supaya setiap peristiwa kehidupan kita itu bisa kita tanggung, bisa kita atasi. Kita punya kemampuan untuk problem solving terhadap segala kondisi yang ada. Dan setiap problem solving
Setiap pemecahan masalah pasti mengandung resiko. Nah, Kristus sendiri sudah memberikan teladan bagaimana jalan yang penuh resiko, dan itu ia ambil, ia jalani bukan untuk kepentingannya sendiri namun juga untuk kebaikan orang lain. Dengan pemikiran langkah nyata yang terstruktur dan terukur, itulah yang sangat dibutuhkan bagi kita yang sedang hidup di zaman yang penuh kesulitan dan kesukaran. Terstruktur dan terukur. Dalam kondisi kesulitan seperti ini, kita diam saja, ya pasti kolab. Kalau kita gegabah, ya kita semakin hancur. Maka mari kita semakin bijak untuk mengukur, untuk memikirkan tentang apa-apa yang akan kita jalani, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, dan supaya kemudian tergambar jelas tentang apa-apa yang kemungkinan terjadi di sana, dan kita siap untuk menghadapi semuanya itu. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka selamat mengambil resiko. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita memperbarui dan menyegarkan keyakinan kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia dari segala abad dan zaman dengan pengakuan iman rasuli yang diucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, dalam ibadah ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami mengingat tentang keberadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan hadir dalam segala keterbatasan dan keringkihan raga yang sedang mereka alami,
supaya mereka tidak kehilangan pengharapan namun tetap percaya tentang pertolongan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan yang akan Kau nyatakan atas hidup mereka. Juga untuk keluarga yang mendampingi, Kau beri kekuatan dan juga kesabaran di dalam merawat ataupun juga menunggui saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami juga mengingat tentang saudara-saudara kami, jemaat Tuhan ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup mereka, sehingga mereka merasa putus asa dan kehilangan harapan. Tuhan kiranya hadir untuk menegakkan langkah mereka, supaya mereka pun juga mengalami kasih setia Tuhan, merasakan tangan Tuhan yang selalu memegang mereka, yang akan selalu menuntun mereka menuju jalan keluar yang penuh pengharapan. Karena itu berkatilah dalam segala pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga ini, biarlah mereka tetap tekun setia untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja Tuhan. Biarlah kami tumbuh dan berkembang bersama dalam hal membaharui karakter iman kami supaya kami semakin seturut dengan Kristus, dan semuanya kami ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kehidupan bersama kami ini akan semakin membuahkan hasil yang baik, dan juga hal yang baik itu dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Berilah kami semangat untuk bertekun bersama, sekalipun kami belum lepas dari berbagai macam kesulitan di masa-masa pandemi ini. Kami yakin gerejamu akan tetap tumbuh kokoh melalui keluarga-keluarga yang ada, dan kami yakin bahwa karyamu akan tetap nyata melalui gereja Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal. Tuhan kiranya berkati sekolah yang ada, TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati dalam segala kiprah pelayanan melalui dunia pendidikan, dan Tuhan mampukan untuk tetap terus melaksanakan pelayanan dengan optimal sekalipun dalam masa-masa yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan berkati upaya-upaya dari pengurus dan juga pihak sekolah di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Biar semuanya itu menumbuhkan karakter dalam diri anak-anak, karakter yang meneladan kepada Kristus, yang pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang berani mengambil jalan penuh resiko untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara kami dan kota kami. Kami masih tetap terus berjuang bersama di masa-masa pandemi COVID-19. Ada banyak bidang yang terdampak sehingga menyebabkan kesulitan hidup, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan, serta ketakutan dan kekhawatiran. Kami semua diliputi semuanya itu. Tetapi di tengah-tengah keringkihan, kami tetap menaruh pengharapan di dalam Engkau, bahwa Engkau akan memulihkan dunia ini, Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami, Engkau akan memulihkan kota kami. Karena itu berkatilah seluruh lapisan masyarakat, supaya tetap tegar dan berpengharapan, tetap sabar dan setia untuk berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tuhan juga memberkati setiap lapisan masyarakat yang terus berusaha untuk menggulirkan roda perekonomian. Tuhan berkati setiap upaya dan usaha mereka supaya mendatangkan hasil, menjadi cara Tuhan untuk memelihara dan mencukupkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, terutama juga jajaran tenaga medis yang tetap terus berjuang. Biarlah Tuhan memberi kekuatan, kemampuan untuk mereka, supaya mereka dapat melayani dengan maksimal, dan pandemi ini berangsur-angsur akan berakhir, sehingga kami pun bisa kembali hidup tanpa kemudian terganggu oleh ketakutan, kekhawatiran yang sampai saat ini masih kami alami.
Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati mereka. Seiring usia mereka bertambah, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kami sungguh bersyukur Engkau setia mendengarkan doa syafaat kami. Dan saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami. Kami hendak menaikkan pergumulan kami masing-masing. Maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai ayat dasar persembahan kita saat ini, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudahkah yang tak baik ku berikan?
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih saat ini kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, saat ini kami boleh berada di tempat ini. Sebagai ungkapan syukur kami saat ini, kami telah mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan dan kiranya Tuhan terima. Tuhan, persembahan ini kami ambil sedikit dari berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami tetap menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepandaian, sehingga persembahan ini tertuju hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Seluruh doa kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan kehidupan kita masih terbentang panjang dan penuh dengan resiko, tetapi mari kita tetap setia untuk mengikut Kristus. Karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita setia mengikut Kristus, maka jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.